Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Jaga kesehatannya ya. Lagi musim hujan. Yang baru hadir dia, Desinta sama Verina ya. Ya udah. Jangan lupa kalian absensi ya di e-learning. Ya, absen di e-learning sama isi forum diskusi ya. Oke, Azara sudah masuk. Menunggu Ariana dan Dedi. Dedi kemana tumben? Belum hadir. Oke, sambil menunggu temannya, kita ini dulu ya, join myquiz.com. Ya. Sambil menunggu Ariana dan Dedi, silakan ini join ke kuisis. Ya. Nah ini Ariana. Oke, tinggal Dedi. Dedi kemana nih? Dia, Desinta, Verina, Ariana sudah, berarti Azahra yang belum. Ya. Sama Dedi. Dedi kemana ini? Ada yang tahu nggak Dedi? Tumben. Ibu, maaf. Iya. Azahra katanya laptopnya ngehang, Bu. Makanya dia keluar dulu. Oh, oh iya benar. Ya udah, tunggu dulu. Ya. Ya, beginilah kalau online ya. Sinyal atau perangkat itu pasti ada aja hambatannya. Sebentar ya, kita nunggu dulu temannya. Ada yang mau ditanyakah terkait akuntansi keuangan? Bebas materinya.
baik yang sudah dipelajari ataupun yang belum dipelajari? Pokoknya kalau ada yang nggak paham ditanyakan ya. Oke, sambil lihat ininya apa? Ini apa? Absensi. Azahra, Ariana absen ya. Azahra sama Dedi. Kalian lagi pada sibuk apa nih? Sibuk ngapain? Desinta? Lagi sibuk apa? Nggak ada sih, Bu. Palingan ya cuman kuliah doang. Oke. Dia? Sama Bu, sama paling ngedrakor aja sih nonton-nonton. Nggak jualan online? Bantu ini Bu, Mama dagang. Oh iya, maksud saya kan ada kesibukan yang lain gitu. Ya, bantu orang tua, ya. Orang tua jualan, ya, atau kalian jualan, gitu. Di sini ada yang main saham nggak? Desinta, dia, Haryana, Azahra. Ada yang investasi saham? Paling Shopee Bu, Shopee emas. Oh, Shopee emas. Iya, itu gimana sistemnya dia? Kamu ikut itu? Baru sih Bu. Baru. Itu nabungnya terserah kita atau ada? Iya, terserah kita, tapi ada batas minimal sih Bu. Paling gope. Paling batasnya gope Bu. 500.000. 500 perak. Oh, 500 rupiah. Oh. Iya. Terus nanti apa namanya, nggak ada batasan waktu? Nggak ada ini nggak, biaya percetakan nggak? Kalau itu dia masih belum ini sih Bu, belum lihat-lihat lagi. Dia kayak di apa namanya? Pegadaian gitu Bu, dia kerja sama pegadaian. Oh, iya. Oke. Iya. Iya, boleh apa, nabung emas gitu kan. Nabung emas dengan cara dicicil. Ya, itu juga bisa. Selain nabung emas, apalagi ya paling yang paling aman sih emas ya. Nanti bisa dijual lagi. Kalau saham itu bisa mengalami kerugian yang cukup besar. Tapi kalau emas dia kerugiannya tuh kecil. Gitu, nggak terlalu. Ibu, dia mau nanya, tapi Iya, bedanya emas sama forex itu apa ya Bu? Emas sama forex. Iya. Kenapa? Iya, soalnya kan sekarang banyak tuh Bu kayak forex, emas, saham, gitu-gitu Bu. Itu bedanya apa sih Bu? Kalau saya juga belum tahu sih. Cuma kalau forex itu kayaknya sama-sama sekuritas deh. Maksudnya sama kayak seperti apa ya?
saham gitu maksudnya. Jadi, maksudnya itu juga, perdagangan saham atau ini, apa, pertukaran mata uang asing, forex tuh. Kan forex itu kan singkatan foreign exchange, jadi pertukaran mata uang asing. Kita menukar mata uang asing itu kalau lagi ada kebutuhan, gitu. Misalnya kita mau ke luar negeri, kita harus menukar mata uang asing. Nah, tapi kalau untuk investasi, misalnya kita beli dolar gitu ya, dolarnya kita simpen, ya sama aja itu kan nilai uang, ya. Nilai uang itu pasti, tidak memberikan manfaat di masa mendatang, ya. Tapi, kalau ada investasi, ya, investasi sejenis barang gitu kan, itu lebih bermanfaat dibandingkan dengan, nilai uang, gitu. Jadi, forex tuh sama seperti saham gitu. Jadi sama-sama kita, nggak pegang, apa namanya, apa ya, kan misalnya kayak, misalnya nih kursnya lagi turun, berarti kan kita beli mata uang asing, yang nantinya, ketika kursnya naik itu baru kita jual gitu kan, supaya kita untung, itu forex. Nah, sama aja seperti saham. Saham kalau misalnya harganya lagi turun, berarti kita beli. Nah, tapi ketika harganya naik, itu kita jual. Jadi forex sama aja seperti saham. Nah, berbeda dengan emas. Emas atau, tanah atau gedung gitu kan. Nah, kalau emas atau tanah ya, kita beli ya, belinya itu kan berdasarkan nilai pasar ya, jadi nilai wajar, nilai saat ini, bukan, nilai di masa lampau, dan itu mengikuti kondisi perekonomian, ya. Jadi kalau misalnya, perekonomiannya lagi baik, berarti saatnya kita, beli emas gitu kan, atau beli tanah. Nah, tetapi kalau perekonomiannya lagi buruk, yaitu ada saatnya, kita untuk menahan ya, menahan untuk tidak menjual tanah ataupun emas, gitu. Jadi, apa ya, kalau forex sama saham itu lebih ke jangka pendek. Nah, sedangkan kalau untuk, emas atau tanah ya itu untuk, jangka panjang, gitu. Kalau saya sih, eee, apa namanya, kalau mau yang halal ya, itu lebih baik, investasi saham ya, atau beli tanah, gitu. Soalnya kalau saham atau forex itu masih, eee, melibatkan apa ya, eee, adanya, kalau di kalau di agama Islam ya, itu masih ada sifat, ribanya gitu. Kalau saya sih, gitu. Makanya, saya nggak investasi saham, gitu. Gimana dia, bisa dipahami nggak? Iya Bu, bisa. Makasih ya Bu. Iya, ya. Jadi, kalau menurut saya, karena kita perempuan nih, ya kita kan pasti lebih suka dengan emas, ya. Kalau saya sih karena saya, eee, lebih tertarik ya dengan emas gitu kan. Emas itu kan warnanya bagus gitu kan ya, mengkilat gitu kan, apalagi seperti apa sih, berlian gitu kan, gold gitu kan, itu, istilahnya kalau
kalau kita pegang itu pasti kita seneng gitu kan. Nah, berbeda dengan saham. Kalau saham kan kita nggak megang bendanya gitu kan, hanya bentuknya, aplikasi. Nah, jadi kalau saya sih kurang tertarik juga sama, saham gitu. Karena, ya itu kita, apa namanya tuh, kita nggak megang, eee, apa, kalaupun megang itu hanya berupa surat gitu, surat, sekuritas gitu kan, bukan berupa, apa, sejenis emas gitu. Ya, kalau saya sih gitu. Cuma memang kalau emas itu harus ada tempat, penyimpanan gitu kan. Nah, penyimpanan itu ya yang paling aman sih di bank ya. Nah, kalau mau yang, biayanya kecil itu adanya di bank syariah ya, biaya apa, safe deposit box ya. Nah, itu, apa namanya, eee, biaya safe deposit box ya untuk menyimpan, barang yang berharga itu yang paling murah hanya ada di bank syariah gitu. Tapi syaratnya kita harus punya rekening syariah gitu. Kalau nggak punya rekening kita juga nggak bisa, menggunakan safe deposit box itu, gitu. Ya, jadi sebaiknya sih, apa, sebelum beli barang sebaiknya uangnya ditabung dalam bentuk emas. Nanti ketika uangnya udah cukup, baru emasnya dijual, baru dibelikan barang yang lain, gitu. Misalnya kalian butuh motor nih, ya kan kalau motor itu kan bukan motor doang sih, barang apapun kalau dalam, dilunasi gitu kan, maksudnya tidak apa, tidak ngutang, itu kan biayanya lebih kecil ya, lebih murah gitu kan, ya dibandingkan, cicilan gitu kan. Jadi misalnya kalian, beli motor nih, nah kemudian, apa, kalian pengennya lunas, ya itu sebaiknya uangnya dibelikan emas dulu. Nah, nanti ketika harga emas naik, itu baru kalian jual, kalian belikan motor, ya motor kayak gitu. Jadi apa namanya, kalau saya sih sistemnya seperti itu ya, kalau pengen, apa, yang harga barangnya masih terjangkau lebih baik nabung dulu, tapi nabungnya dalam bentuk emas, bukan dalam bentuk, uang, ya. Nih Dedi kemana nih? Nggak ada kabar ya? Tumben. Ya udah kita mulai aja ya. Tumben Dedi nggak ada kabar.
Oke, selamat buat Ariana pertama, kedua Desinta, ketiga Verina. Verina salah satu ya. Tumben Azahra salah satu, dia salah 4. Oke, kita langsung masuk ke materi. Materi hari ini ya di pertemuan ke-10 ya, mengenai akuntansi imbalan kerja. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yang pertama, kita harus dapat menjelaskan dan memahami akuntansi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan akuntansi imbalan kerja. Kemudian yang kedua, menganalisis kasus akuntansi imbalan kerja. Dedi tumben baru hadir. Yang ketiga, menyusun keputusan berdasarkan perhitungan akuntansi imbalan kerja. Nah, imbalan kerja ini berdasarkan ketentuan di Undang-Undang Kerja, yaitu ketentuan mengenai imbalan pasca kerja. Artinya, imbalan yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan ketika karyawan telah berhenti bekerja, atau sering dikenal dengan istilah pay as you go. Namun, dari semua alasan terkait imbalan pasca kerja tersebut, hanya 4 imbalan pasca kerja berikut yang dihitung untuk dicadangkan menurut PSAK nomor 24, yaitu ada imbalan pasca kerja karena karyawan pensiun. Kemudian ada imbalan pasca kerja karena karyawan sakit berkepanjangan atau cacat. Yang ketiga, imbalan pasca kerja karena karyawan meninggal dunia, serta imbalan pasca kerja karena karyawan mengundurkan diri secara baik-baik. Kenapa harus 4 saja yang dihitung? Karena 4 imbalan tersebut termasuk dalam prinsip akuntansi imbalan kerja, yaitu ongoing concern, berkelanjutan. Artinya berkelanjutan di sini yaitu keadaan yang natural atau normal bahwa perusahaan dikategorikan berkesinambungan. Kemudian, berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 24 revisi 2020 ya, yaitu PSAK nomor 24 revisi 2020 disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Juni 2020 dan mulai berlaku 1 Juli 2020. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 24 revisi 2020 mengatur mengenai pernyataan akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja bagi karyawan perusahaan. Selanjutnya tujuannya. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. Pernyataan ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui liabilitas jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang dibayarkan di masa depan, dan beban jika perusahaan menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Kemudian ada ruang lingkup. Jadi imbalan kerja ini terdiri dari imbalan kerja jangka pendek, ya. Imbalan kerja jangka pendek dibagi lagi imbalan jangka pendek berdasarkan absen, kemudian atau berdasarkan bagi hasil atau bonus. Kemudian imbalan kerja ada pesangon juga. Kemudian imbalan kerja ini juga ada imbalan pasca kerja, yaitu dibagi 2 lagi, kontribusi pasti dan manfaat pasti. Ya. Kemudian manfaat pasti ini melihat dari biaya pelayanan di historis masa lampau dan biaya pelayanan di masa kini. Kemudian imbalan kerja juga ada imbalan kerja jangka panjang lainnya. Diterapkan oleh pemberi kerja dalam pencatatan seluruh imbalan kerja, kecuali yang diatur dalam PSAK 53, akuntansi kompensasi berbasis saham. Nah, saya mau tanya nih, imbalan pasca kerja, perbedaannya kontribusi pasti dengan manfaat pasti ada yang tahu nggak?
kontribusi pasti dan manfaat pasti. Ada yang tahu nggak? Coba saya tanya Dedi deh. Dedi kan telat ya datangnya. Dedi kenapa telat? Nggak enak badan, Bu. Yo, Oh alah, gak enak badan. Emang kenapa? Habis ngapain? ngerjain Habis tugas mulu. ngerjain tugas mulu. Iya. Ngerjain tugasnya jangan ini, apa? Jangan sehari banyak. Sehari yang ngikutin per mata kuliah. Oh, Jadi kalau hari ini berarti mata kuliah akuntansi keuangan 2 dikerjain gitu. Ya udah, saya mau tanya Dedi tahu nggak perbedaannya kontribusi pasti dan manfaat pasti terkait imbalan pasca kerja. Berarti kan pasca kerja ini setelah kita bekerja ya. iya. Bedanya kontribusi dan manfaat apa? Kurang tahu dah, Bu. Apa ya? Kalau kontribusi artinya apa? Tahu nggak? Kontribusi. Hmm. Berpartisipasi dalam kegiatan. Ya, berpartisipasi dalam aktivitas kerja ya, kegiatan kerja. Iya. Atau dalam kegiatan perusahaan gitu kan. Kalau manfaat apa? Manfaat. Hikmah yang diberikan lah. Hah? Hikmah yang diberikan. Hikmah. Manfaat itu apa ya? Manfaat itu capaian kayaknya ya. Capaian. Ya, capaian atas apa ya? Ini kan imbalan pasca kerja. Berarti imbalan setelah kita bekerja atau pada saat pensiun gitu kan. Ya. Jadi perusahaan ini ya memberikan kontribusi pasti kepada karyawannya ya apabila karyawan itu telah telah memberikan telah memberikan upaya yang terbaik untuk perusahaan gitu ya. Kontribusi, upaya terbaik yang sudah dilakukan oleh karyawan untuk perusahaan. Nah, kalau manfaat, perusahaan itu akan memberikan manfaat pasti kepada karyawan apabila karyawan itu telah manfaat ya, telah memberikan apabila karyawan itu telah memberikan jasanya ya, jasa tenaga kerja yang baik untuk untuk kemajuan perusahaan ya. Jadi kalau kontribusi ini lebih ke upaya profesionalnya ya, kontribusi. Kemudian kalau manfaat ini lebih ke jasanya ya. Nah, di sini karena karyawan sudah memberikan jasanya untuk perusahaan, maka perusahaan akan memberikan manfaat juga kepada karyawan, yaitu berupa biasanya ada uang pensiun, ya, atau uang ketenaga kerjaan, ya, gitu. Nah, ini dengan melihat dari biaya pelayanan di masa pada saat dia bekerja dan biaya pelayanan di masa kini. Ya, jadi ada lampau dan ada masa kini. Kemudian ruang lingkup imbalan kerja. Ya.
tidak mengatur pelaporan oleh program imbalan kerja sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 18. Imbalan kerja diberikan melalui program formal, ya. Formal itu berarti normal juga, ya. Kemudian peraturan perundang-undangan atau peraturan industri dan kebiasaan yang menimbulkan kewajiban konstruktif. Nah, selanjutnya ada program aset, artinya aset yang dimiliki oleh dana imbalan kerja jangka panjang selain instrumen keuangan terbitan entitas pelapor yang tidak dapat dialihkan. Polis asuransi yang memenuhi syarat. Ini kita masih mengenai definisi ya. Kemudian biaya jasa kini, artinya kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja dalam periode berjalan. Kemudian ada biaya jasa historis, kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja dalam periode historis yang berdampak pada periode berjalan. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian aktuarial karena penyesuaian perbedaan asumsi dan dampak dari perubahan asumsi. Kemudian ada imbalan kerja, artinya semua bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Kemudian ada imbalan kerja jangka panjang lainnya, artinya imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Kemudian ada imbalan kerja jangka pendek, artinya imbalan kerja yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Kemudian ada imbalan kerja menjadi hak, yaitu hak atas imbalan kerja yang tidak berdasarkan pada aktif atau tidaknya pekerja pada masa depan. Kemudian ada imbalan pasca kerja, artinya imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Kemudian ada program imbalan pasca kerja, yaitu pengaturan formal atau informal bahwa entitas memberikan imbalan pasca kerja bagi satu atau lebih pekerja. Kemudian ada program iuran pasti, artinya entitas membayar kepada pengelola dana, tidak ada kewajiban entitas untuk membayar iuran lebih lanjut jika pengelola dana tidak cukup membayar jasa. Kemudian ada program imbalan pasti, artinya program imbalan pasca kerja yang bukan sebagai program iuran pasti. Nah, selanjutnya imbalan kerja jangka pendek, yaitu yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Contohnya yaitu ada upah, gaji, dan jaminan. Kemudian uang bagi laba atau utang bonus. Kemudian ada cuti berimbalan jangka pendek, ada imbalan non-moneter, tidak ada asumsi aktuaria jangka pendek sehingga tidak didiskontokan. Selanjutnya mengenai pengakuan dan pengukuran. Diakui saat pekerja telah memberikan jasanya, yaitu diakui sebagai liabilitas jangka pendek, sebagai liabilitas setelah dikurangi yang telah dibayar, beban dibayar di muka jika terjadi kelebihan pembayaran, beban atau pernyataan lain membolehkan sebagai biaya perolehan. Kemudian cuti berimbalan jangka pendek. Boleh diakumulasi, yaitu pada saat diakui pada saat pekerja memberikan jasanya, dan cuti berimbalan yang tidak boleh diakumulasi diakui saat cuti terjadi. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh mengenai cuti berimbalan. Ada yang tidak diakumulasi dan diakumulasi. Contohnya, PTA memiliki 5 karyawan yang diberikan cuti berimbalan sebesar 100.000 untuk 5 hari kerja. Selama tahun 2020,
karyawan yang cuti 5 hari 1 orang, sedangkan sisanya cuti 3 hari kerja. Maka, jika tidak diakumulasi jurnalnya, beban cuti berimbalan bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Ya, jadi 1 orang dikali 5 hari. 5 hari cutinya. Kemudian sisanya kan berarti 4 orang. 4 orang dikali 3 hari cutinya. 1 kali 5, 5 ditambah 4 kali 3, 12, 16. Ya, benar nggak? 1 kali 5, 5. 4 kali 3, 12. 5 tambah 12, 17. 17 dikali nominal cuti berimbalan 100.000 ya, 17 kali 100.000 hasilnya 1.700.000. Nah, apabila diakumulasi maka jurnalnya beban cuti berimbalan bertambah di debit, kas berkurang di kredit, yaitu 1 orang dikali 5 hari cutinya ditambah 4 orang dikali 3 hari cutinya dikali 100.000. Ya, jadi sama nih 1.700.000. Nah, di sini ada tambahan nih. Beban cuti berimbalan bertambah di debit, utang gaji bertambah di kredit. Yaitu dari 4 orang dikali 5 hari kerja, ya kan ini kan 5 hari kerja, dikurangi cuti 3 hari kerja. Jadi 2 kali 4. Kemudian dikali nominal berimbalan 100.000. Jadi hasilnya Rp800.000. Nah, selanjutnya contoh sederhana pengakuan imbalan pasti. Perusahaan menjanjikan pembayaran pesangon kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja di usia pensiun normal sebesar Rp100 juta. Karyawan A memiliki masa kerja sampai pensiun 20 tahun. Maka, berdasarkan metode projected unit credit atau asumsi diabaikan, jadi perhitungannya unit menurut periode jasa yaitu Rp100 juta dibagi masa kerja sampai pensiun 20 tahun. Jadi hasilnya Rp5 juta. Sehingga pengakuan pada laba dan rugi dan neraca yaitu beban tahun berjalan yaitu 5 juta ya. Setiap tahunnya berarti 5 juta. Sedangkan untuk kewajiban akhir tahun ya, tahun pertama 5 juta, tahun kedua akumulasi 10 juta, tahun ketiga 15 juta, tahun keempat akumulasi berarti 20 juta ya, sampai nanti di tahun ke-20 hasilnya harus 100 juta. Ini untuk kewajiban akhir tahun. Nah, di sini ada contoh laporan laba ruginya. Jadi, beban imbalan kerja ini masuknya ke laporan laba rugi ya, ada di bawah beban usaha. Ya, jadi beban usaha dulu baru beban imbalan kerja. Nah, begitu juga laporan posisi keuangan ya di neraca. Jadi ada kewajiban imbalan kerja. Ini masuk kategori liabilitas. Ya, liabilitas jangka pendek. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya minta tolong dibacain ini apa siapa ya? Azahra deh. Azahra. Iya, Bu. Ya, tolong dibacain ini. Imbalan kerja. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Imbalan kerja terdiri dari satu, imbalan jangka pendek adalah imbalan kerja selain dari pesangon, pemutusan kontrak kerja, dan imbalan berbasis ekuitas yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberi jasa. 2. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang terhutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Contoh, tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan pensiun, dan asuransi jiwa pasca kerja. 3. Imbalan kerja jangka panjang lainnya
adalah imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. 4. Pesangon pemutusan kontrak kerja adalah imbalan kerja yang terhutang sebagai akibat dari 1. Keputusan perusahaan untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal. 2. Keputusan pekerja menerima tawaran perusahaan untuk mengundurkan diri sukarela dengan imbalan tertentu. 5. Imbalan berbasis ekuitas adalah imbalan kerja yang diberikan perusahaan dalam bentuk 1. Hak pekerja untuk menerima instrumen keuangan ekuitas seperti saham yang diterbitkan perusahaan atau induk perusahaan. 2. Jumlah kewajiban perusahaan pada pekerja yang berdasarkan pada harga instrumen keuangan ekuitas seperti saham di masa depan yang diterbitkan perusahaan. Imbalan kerja yang membutuhkan perhitungan aktuaria. Jenis imbalan kerja yang membutuhkan perhitungan aktuaria adalah 1. Imbalan pasca kerja, seperti program pesangon, pensiun, dan jaminan kesehatan pasca kerja. Kedua, imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti program winduan, tunjangan cuti besar, kecelakaan dinas, dan tunjangan kematian. Akuntansi program iuran imbalan kerja adalah cukup jelas karena kewajiban entitas pelapor untuk setiap periode ditentukan oleh jumlah yang harus dibayarkan pada saat periode tersebut, sehingga tidak dibutuhkan asumsi aktuarial untuk mengukur kewajiban atau beban dan tidak ada estimasi keuntungan atau kerugian aktuarial. Oke, terima kasih banyak, Azhara. Oke, lanjut lagi. Tolong dibacakan Ariana. Akuntansi untuk program imbalan pasti sangat kompleks karena disyaratkan adanya asumsi aktuarial untuk mengukur kewajiban dan beban yang menimbulkan estimasi adanya keuntungan dan kerugian aktuarial. Akuntansi oleh entitas untuk program imbalan pasti meliputi tahap-tahap sebagai berikut. 1. Menggunakan teknik aktuarial untuk membuat estimasi andal dari jumlah imbalan yang menjadi hak pekerja sebagai pengganti jasa mereka pada periode kini dan periode historis. 2. Mendiskontokan imbalan dengan menggunakan metode project unit credit dalam menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini. Kelebihan menggunakan program imbalan pasti adalah 1. Beban biaya stabil dan mudah diestimasikan. 2. Nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan. 3. Risiko investasi dan mortalitas ditanggung oleh peserta. Kekurangan menggunakan program imbalan pasti adalah 1. Besar manfaat pensiun tidak mudah untuk ditentukan. 2. Lebih sulit mengestimasikan besar penghargaan untuk masa kerja historis. Metode dan asumsi aktuaria. Metode pengakuan dan pengukuran nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini. Perusahaan harus menggunakan metode project unit credit, disebut sebagai metode imbalan yang diakru yang diperhitungkan secara prorata sesuai periode jasa atau sebagai metode imbalan dibagi tahun jasa, mengkategorikan setiap periode jasa menghasilkan suatu unit tambahan imbalan dan mengukur setiap unit secara terpisah untuk menghasilkan kewajiban final. Pada metode ini, perusahaan mengalokasikan imbalan ke periode berjalan untuk menentukan biaya jasa kini, periode berjalan, dan periode historis untuk menentukan nilai kini kewajiban. Asumsi aktuarial. Untuk melakukan perhitungan aktuaria digunakan asumsi aktuarial. Asumsi aktuarial tidak boleh bias dan cocok satu dengan yang lain. Asumsi aktuarial terdiri dari 1. Asumsi demografis mengenai karakteristik masa depan dari pekerja dan mantan pekerja dan tanggungan mereka yang berhak atas imbalan seperti mortalitas selama dan sesudah masa kerja, tingkat perputaran pekerja, cacat dan pensiun dini,
proporsi dari peserta program dengan tanggungannya, tingkat klaim program kesehatan. Asumsi keuangan berhubungan dengan hal-hal seperti 1. Tingkat diskonto, tingkat gaji dan imbalan masa mendatang, jaminan kesehatan, biaya kesehatan di masa mendatang, dan biaya administrasi, tingkat hasil yang diharapkan atas aset program. Kewajiban kini adalah nilai sekarang dari manfaat imbalan kerja yang dibayarkan pada masa mendatang untuk masa kerja yang telah diakui. Formula dibagi PBO sama dengan PVFB dikali masa kerja histori per total masa kerja. Biaya jasa kini adalah kenaikan nilai kewajiban kini atas jasa pekerja dalam periode berjalan. Formula dibagi CSC sama dengan PVFB per total masa kerja. Oke, terima kasih banyak Ariana. Sama Bu. Nah, ini selanjutnya ya, contoh perhitungan imbalan pasca kerja. Ini soalnya mungkin nanti akan keluar dalam UAS ya. Jadi di sini ada program pensiun, karena kan pasca kerja berarti disebut program pensiun. Manfaatnya itu 2 kali masa kerja kali gaji pada saat pensiun. Kemudian di sini ada usia masuk. Usia masuk pada saat bekerja itu 20 tahun. Kemudian usia pensiun biasanya ini karyawan swasta ya, 55 tahun. Kemudian usia valuasi yaitu 30 tahun. Nah, kemudian gaji saat divaluasi 1 juta rupiah. Asumsinya tingkat diskonto 11%, tingkat kenaikan gaji 10%, dan di sini untuk tingkat mortalita, pengunduran diri, dan cacat ini diabaikan ya. Nah, sekarang yang kita cari yaitu nilai future benefit. Ya, nilai future benefit atau manfaatnya. Nah, di sini kan ada 2 kali masa kerja dikali gaji pada saat pensiun. Rumusnya ya. Nah, berarti 2 dikali masa kerja. Masa kerja itu berarti usia pensiun 55 tahun dikurangi usia masuk 20 tahun. Kemudian dikali gajinya 1 juta. Kemudian dikali 1 ditambah kenaikan gaji 10%. Kemudian dipangkatkan ya usia pensiun dikurangi sama usia valuasi. 55 tahun dikurangi 30 tahun. Ya. Jadi hasilnya 788.429.416. Ya, jadi satu-satu dulu dihitungnya. Jadi 55 kurangi 20, 35. Ya, 35 dikali 2, 70. Dikali 1 juta berarti 70 juta. Nah, dikali baru ini, ya, kenaikan gajinya. Ya. Nah, selanjutnya present value future benefit. PVFB ya, present value future benefit PVFB, yaitu dari future benefit ya 758.429.416 dibagi 1 ditambah tingkat diskonto 11% dipangkatkan ya usia pensiun dikurangi usia valuasi ya 55 tahun dikurangi 30 tahun. Jadi hasilnya 55.826.538. Ya. Nah, selanjutnya kita menghitung present value of obligation atau PVO ya. Tapi nggak apa-apa disingkatnya PBO, present value of obligation atau kewajiban. Nah, ini rumusnya ini PBO sama dengan present value future benefit dikali masa kerja historis dibagi total masa kerja. Nah, di sini kan present value future benefit 55.826.538 dikali
10 masa kerja historis. Ya. Dibagi 55 tahun dikurangi 20 tahun. Ya, ini total masa kerjanya. Jadi pada saat pensiun dikurangi usia masuk berarti 35. Ya, total masa kerjanya. Jadi hasilnya 15.950.440. Kemudian ada current service cost, ya. Biaya jasa kini. Ini rumusnya present value future benefit dibagi total masa kerja. Ya, present value future benefit 55.826.538 dikali 1 dibagi 35 tahun total masa kerjanya. Jadi hasilnya 1.595.044 rupiah. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Desinta mau tanya? Dedi mau tanya? Udah paham. Oke. Dedi, saya mau tanya kalau Dedi sekarang ini melakukan investasi nggak? Saya tidak. Kenapa tidak? Saya tidak tahu. Biasanya tuh cowok-cowok tuh lebih senang tuh investasi saham biasanya. Itu. Saya emas. Kenapa? Karena belum paham atau gimana? Belum paham aja, takut gitu. Takut rugi? Iya. Lah ya kagak lah. Kalau ya emang sih harus dipelajari sih ilmunya supaya enggak ini gitu. Ibu, saya mau nanya dong. Iya, Desinta. Untuk perhitungannya itu, Bu, yang pangkat itu loh, Bu. Ini? Iya. Itu langsung di pangkat 25 ya, Bu? Iya, pangkat 25. Benar nggak jawabannya? Dari hasil seluruh perhitungan itu, Bu? Iya. Kan 2 kali 35 dikali 1 juta dikali 0,11 ya. Dipangkatkan 25 ya. (0,11 pangkat 25). 2 kali 3. 2 kali 35 kali 1 juta. Dua kali 35 kali 1 juta dikali 0,11 dipangkatkan 25. Hasilnya benar sih, tapi ini 7,58 ya. Tapi jadi kalau saya sih dalam bentuk ini ratusan juta, 758. Soalnya kan future benefit, jadi pasti lebih dari 1 juta. Di atas 1 juta. 758.429.416. Gimana Desinta? Mau tanya lagi? Udah ngerti, Bu. Ya. Oke, ya. Sekarang kita lanjut ke laporan laba rugi.
Perusahaan mengakui jumlah bersih berikut sebagai beban atau penghasilan, kecuali pernyataan standar akuntansi keuangan lain mewajibkan atau membolehkan imbalan tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset, yaitu ada biaya jasa kini, ada biaya bunga, hasil yang diharapkan dari aset program dan dari hak penggantian, keuntungan dan kerugian aktuarial, biaya jasa historis, kemudian dampak penciutan atau penyelesaian program. Kalau Verina ada pertanyaan, ditanyakan di chat ya, Verina. Gitu. Akuntansi dana pensiun. Dana pensiun yaitu lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun merupakan badan hukum tersendiri dengan manajemen, kegiatan operasional, dan kekayaan yang terpisah dari pendirinya. Dana pensiun dapat berupa ada dana pensiun pemberi kerja, yaitu dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja bagi sebagian atau seluruh karyawannya. Dana pensiun pemberi kerja dapat menyelenggarakan program iuran pasti ataupun manfaat pasti. Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa bagi masyarakat umum, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menyelenggarakan program iuran pasti. Kemudian ada program pensiun manfaat pasti, yaitu ada program Final Earning Pension Plan, berarti pensiun yang direncanakan nih. Kemudian ada Final Average Earning, berdasarkan laba. Ada berdasarkan karir Average Earning, berdasarkan karirnya atau jabatannya. Kemudian for benefit, ya, kelebihannya lebih menekankan pada hasil akhir. Manfaat pensiun ditentukan terlebih dahulu. Program pensiun manfaat pasti dapat mengakomodasi masa kerja yang dilalui pekerja. Karyawan ya lebih dapat menentukan besarnya manfaat yang diterima pada saat mencapai masa pensiun. Sedangkan kelemahannya, perusahaan menanggung kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi, relatif lebih sulit untuk diadministrasikan. Nah, selanjutnya ada program pensiun iuran pasti. Kelebihannya, pendanaan, biaya atau iuran dari perusahaan lebih dapat diperhitungkan atau diestimasikan. Karyawan dapat memperhitungkan besarnya iuran yang dilakukan setiap tahun, lebih mudah untuk diadministrasikan. Sedangkan kelemahannya, penghasilan pada saat pensiun lebih sulit untuk diestimasikan. Karyawan menanggung risiko atas ketidakberhasilan investasi, tidak dapat mengakomodasikan masa kerja yang telah dilalui karyawan. Nah, selanjutnya ada contoh iuran pasti. Pada tanggal 1 Juli 2020, iuran pensiun yang harus dibayar oleh PT ABC untuk bulan tersebut sebesar Rp5 juta. Jika iuran tersebut dibayar semua, maka jurnal yang dibuat adalah berarti beban iuran. Ini harusnya kurang nih. Ditambahkan ya, ini harusnya beban iuran pensiun. Ya, karena jenis beban tuh banyak. Ya, jadi ditambahkan di ininya ya, PowerPoint-nya. Jadi pencatatannya beban iuran pensiun bertambah di debit, kas berkurang di kredit sebesar 5 juta. Kemudian apabila jika baru 3 juta dibayar, sisanya belum dibayar sampai akhir Agustus 2020, maka jurnalnya adalah beban iuran pensiun 5 juta di debit, kemudian kas berkurang
3 juta, sisanya itu masuk ke liabilitas jangka pendek, ya, utang jangka pendek sebesar 2 juta. Ya. Kemudian laporan keuangan dana pensiun terdiri dari laporan aset besi, kemudian laporan perubahan aset besi, neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau tanyakan? Dia mau tanya nggak dia? Sudah cukup jelas, Bu. Oh ya, oke. Oke, udah absen semua. Nah, sekarang kita jawab kuisisnya ya, berarti. Ya, ini khusus buat siapa? Buat Dedi nih. Dedi harus harus mencatat jawaban kuisis. Gitu, karena kuis kamu nilainya kecil, Dedi. Ya. Oke. Ya, kuis sesi 1 nilai kamu 50. Kemudian kemarin kuis sesi 9 80. Ya. Padahal sudah kita bahas nih, makanya tolong dicatat ya, Dedi. Nah, pertanyaan pertama. PSAK 24 ya, PSAK nomor 24 revisi 2020 mengatur mengenai penyataan akuntansi dan pengungkapan, karena kita lagi bahas imbalan kerja ya. Jadi jawabannya imbalan kerja. Ya, boleh dicek lagi nanti di PSAK-nya nomor 24 yaitu mengenai imbalan kerja. Kemudian pertanyaan kedua, imbalan kerja diberikan melalui program normal ya atau program formal ya. Pertanyaan ketiga, aset yang dimiliki oleh dana imbalan kerja jangka panjang selain instrumen keuangan terbitan entitas pelapor yang tidak dapat dialihkan disebut aset program. Kemudian pertanyaan keempat, kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja dalam periode berjalan disebut biaya jasa kini, ya. Kemudian pertanyaan kelima, kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja dalam periode historis yang berdampak pada periode berjalan disebut biaya jasa historis, ya. Kemudian pertanyaan ke-6, seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja disebut imbalan kerja. Kemudian yang ke-7, imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa disebut imbalan kerja jangka panjang lainnya. Pertanyaan ke-8, imbalan kerja yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa disebut imbalan kerja jangka pendek. Pertanyaan ke-9, hak atas imbalan kerja yang tidak berdasarkan pada aktif atau tidaknya pekerja pada masa depan disebut imbalan kerja menjadi hak. Yang terakhir, imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya disebut imbalan pasca kerja. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya kah? Terkait imbalan kerja? Jadi nanti kalian kalau sudah bekerja, itu kalian cari perusahaan yang ada program pensiun. Ya, yang ada program pensiunnya. Ya, supaya apa ya tadi? Supaya kalian mendapatkan imbalan kerja pasca kerja.
Ya, jadi imbalannya bukan hanya pada saat bekerja, tetapi pasca kerja atau setelah tidak bekerja lagi. Gitu. Ya, biasanya sih apa ya? Kalau pensiun biasanya karyawan swasta itu dengan BPJS ketenagakerjaan gitu. Tapi kalau untuk yang pegawai negeri itu biasanya memang sudah ada untuk pensiunnya, ya, gitu. Ada pertanyaan lagi? Jadi ada pertanyaan? Tidak, Ibu, sepertinya. Dia ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Bu. Oke, Desinta? Nggak ada. Ariana? Tidak ada, Bu. Oke, Azhara? Tidak ada, Bu. Oke, Verina, ada pertanyaan kah? Tidak ada, Bu. Oh iya. Oke. Yaudah, kita sesi foto bersama berarti. Mohon open kamera. Jadi habis potong rambut ya? Ah? Makin tambah subur aja kayaknya pandemi. Besar, Bu. Nggak apa-apa daripada kurus. Dia open kamera. Desinta tumben di kamar biasanya. Dia kemana nih dia? Oke, tugasnya udah saya koreksi juga ya. Yang tugas kemarin sesi 9. Oke, kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih banyak buat hari ini sudah hadir semua. Saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau ada kekurangannya ya, karena yang benar ya milik Allah, yang salah milik kita semua ya. Jaga kesehatannya ya semua, termasuk Dedi, jaga kesehatan Dedi ya. Makan yang tepat waktu ya, istirahat yang cukup, yang makanan sehat, bergizi ya. Itu nggak usah pusing-pusing sama tugas, yang penting kerjakan aja gitu. Ya udah, sampai jumpa di Rabu depan. Rabu depan kita masih ada pertemuan ya sebelum libur Natal ya gitu. Jadi Rabu depan tanggal 15 kita masih ada pertemuan ya sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Oke, terima kasih banyak ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat semuanya. Iya, Bu. Ibu juga.